Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rima Amalia Nur Azizah sebagai pemateri yang pertama, dan rekan saya Muhammad Nova Zainal sebagai pemateri yang kedua, dan Fitri Fatmawati sebagai pemateri yang ketiga. Kami akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami dengan judul Pengertian Al-Quran, Kedudukan dan Fungsi Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Secara etimologi, kata Al-Quran dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Menurut ahli bahasa Al-Lihyani, kata Al-Quran adalah diambil arti dari isim maf'ulnya al-maqru. Maka kata Al-Quran berarti yang dibaca, karena Al-Quran senantiasa untuk dibaca, dimusabaqahkan dan dikaji oleh berjuta-juta manusia. Sedangkan pengertian Al-Quran menurut istilah atau terminologi, Al-Quran adalah firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi lain tanpa perubahan, sehingga Al-Quran secara khusus diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian tersebut dapat kita baca dalam surat Al-Qiyamah ayat 17-18 dan Quran surat Fussilat ayat 3 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Artinya, sungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Artinya, kitab yang menjelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Quran Surat Fussilat ayat 3. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber hukum yang pertama dan utama, artinya Al-Quran dijadikan rujukan tempat kembali bagi semua masalah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faraddu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang kemudian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama yang diperuntukkan bagi pedoman hidup manusia sepanjang masa, sudah selayaknya jika isi kandungannya selalu sesuai dengan permasalahan hidup yang dihadapi manusia. Oleh karena itu, secara garis besar, ketetapan hukum Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: satu, dalam bidang ibadah, yaitu aturan tentang tata cara menyembah Allah. Dua, dalam bidang muamalah, yaitu hukum tentang tata cara dengan
sesama manusia dan alam semesta. Fungsi Al-Quran. 1. Petunjuk bagi manusia. Allah menurunkan Al-Quran dimaksudkan sebagai petunjuk bagi manusia. Dalam Al-Quran banyak diterangkan mengenai fungsinya sebagai petunjuk bagi manusia. Demikian pula ajaran-ajarannya. 2. Sumber pokok ajaran Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum dan ajaran Islam. 3. Peringatan dan pelajaran bagi manusia. Kita harus pandai-pandai mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang diterangkan dalam Al-Quran. Kesemuanya sangat berguna bagi kita umat manusia, baik sebagai pelajaran maupun peringatan. Orang-orang yang mengingkari ajaran atau hukum Allah akan hancur dan binasa. Sedangkan orang-orang yang taat, tunduk dan patuh melaksanakannya akan selamat dan bahagia di dunia dan akhirat, sebagaimana dijanjikan Allah dalam Al-Quran maupun melalui Rasul-Nya. Dari sudut isi atau substansinya, fungsi Al-Quran sebagai berikut. 1. Al-Huda atau petunjuk. Dalam Al-Quran terdapat 3 kategori tentang posisi Al-Quran sebagai petunjuk. 2. Al-Furqan atau pemisah. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa ia adalah ukuran untuk membedakan dan bahkan memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dengan yang salah. 3. Al-Shifa atau obat. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa ia berfungsi sebagai obat bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada, atau mungkin yang dimaksud di sini adalah penyakit psikologis. 4. Al-Mau'izah atau nasihat. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa ia berfungsi sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.